بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله التقليد. Taklid, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa pada hakikatnya ini tidak termasuk dalam pembahasan usulul fiqh. Akan tetapi karena ingin menyebutkan lawan dari usulul fiqh, dari al-mujtahid, maka disebutkanlah ta'rifuhu at-taqlidu lughatan. Taklid secara bahasa wad'u syai'i fil 'unuq, meletakkan sesuatu di leher, muhitan bihi, yang meliputi lehernya, kal qiladati, seperti rantai. Jadi dinamakan orang yang muqallid, ya, seperti hewan, ya, yang dirantai pakai tali, maka dia pun digiring, ya, kemana diarahkan oleh yang dia taklidi, gitu loh, yang dia ikuti. Maka yang diikutinya itu namanya muqallad, yang ditaklidi. Sedangkan yang mentaklid, yang diikat lehernya itu tadi namanya muqallid. Jadi digambarkan seperti kambing yang mengikuti tuannya kemana saja dia mau. Kambing ini tidak mengerti apakah dia mau dimanfaatkan ataukah dia mau dimudaratkan. Nah, dia tidak tahu apakah dia dibawa pergi untuk dikasih makan, berarti manfaat, atau untuk disembelih. Nah, dia ikut saja. Mau tidak mau menghindar nggak bisa karena ditarik, gitu loh. Maka demikian pula seorang yang muqallid, ya. Apa yang dikatakan oleh yang dia taklidi, dia tinggal nah, ini haram, ini halal, nah, hakada muqallid, ya, seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Nah, wastilahan, adapun secara istilah, ittiba'u man laisa qauluhu hujjah, mengikuti orang yang perkataannya bukan hujjah. Berarti apa? Kalau mengikuti yang perkataannya hujjah, fala yu'tabaru taqlidan, mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka bukan taklid namanya. Nah, tapi kalau mengikuti perkataan Imam Syafi'i, apa namanya? Taklid. Karena Imam Syafi'i qauluhu laysa hujjah. Nah, mengikuti ijma' al-ulama, taklid? La, lianna al-ijma' hujjah. Antum? Ya, fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari perkataan kami man laisa qauluhu hujjah, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikut nabi bukan taklid, hujjah. Wa ittiba'u ahli ijma', apabila terjadi ijma' tidak termasuk taklid. Wa ittiba'u sahabi, mengikuti sahabat, perkataan sahabi ataukah perbuatan sahabi yang tidak ada yang menyelisihinya, yang tidak ada yang menyelisih. Idza qulta anna qaulahu hujjatun, kalau kita mengatakan bahwa perkataan sahabi itu hujjah. Nah, yang dimaksud di sini mengikuti sahabi tidak secara mutlak. Nah, akan tetapi sahabi yang mengucapkan dan tidak didapati ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lainnya. Nah, fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan,
maka tidak dinamakan sesuatu dari yang disebutkan tadi sebagai taklid. Li'annahu ittiba'un lil hujjah. Karena itu namanya mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wat tawassu'. Akan tetapi terkadang dinamakan taklid, tapi bukan pada hakikatnya, untuk memperluas bahasa gitu loh. Dalam hal perluasan bahasa, na'am. Ya. Taklid, tapi bukan secara istilah. Bukan secara istilah. Nah, sama dengan istilah bid'ah. Kalau dalam hal al-majaz wa tawassu', ya, maka dalam perkara dunia pun dikatakan bid'ah. Ya. Dan perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi ala sabilil majaz wa tawassu'. Wa illa fa fil haqiqah laysat bid'atan li'annaha thabatat min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mawadhi'ut taqlid. Sekarang tempat-tempat terjadinya taklid. Ya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna al-muqallidu 'ammiyan. Apabila seorang muqallid itu 'ammi. Ya. 'Ammi itu minal umum. Secara umum, ya. Nah, ya orang umum gitulah, bukan orang khusus, karena dia keumumannya sama seperti keumuman manusia, tidak punya ilmu. La yastati'u ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Dia tidak mengetahui untuk mengenali hukum dengan sendirinya. Ya. Fa farduhu taqlid. Maka wajib bagi dia untuk mentaklid. Ya. Ini orang yang memang tidak mengerti sama sekali. Tidak tahu dalil, tidak ngerti. Tapi mau pokoknya mengamalkan agama. Ya. Nah, tukang becak misalnya. Nggak ngerti, mau baca nggak bisa, menulis nggak bisa. Ya. Nah, diperkenalkan dalil, apa sih itu dalil? Nah, difahamkan juga susah. Nah, ya. Tapi semangat mau mengamalkan agama, mana sih yang benar, mana? Nah, maka yang seperti ini kalau memang dasarnya dia tidak bisa, ya, bukan tidak membisahkan diri gitu loh. Sebenarnya dia bisa tapi tidak membisahkan. Yang seperti ini harus belajar, harus mengerti sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikr jika kalian tidak mengetahui. Nah, ya. Tapi dia di saat memilih orang yang dia taklidi, jangan pilih yang paling ringan. Nah, kembalinya kepada permasalahan yang kemarin, mustafti. Jangan dia mencari-cari rukhsah. Oh, Ustadz ini kelihatannya enak-enak itu, gampang-gampang kalau dia ya memberikan fatwa. Ya. Nonton film porno boleh. Pacaran boleh. Ini boleh, itu boleh, ngerokok boleh. Wah, kayaknya ini enak ini. Ya, sudahlah, ini saja yang saya taklidi. Tidak boleh itu. Itu namanya tatabbu'
ar-rukhas. Cari-cari yang ringan. Nah, ini haram hukumnya. Maka kata beliau, wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dia mengikuti, mentaklidi yang paling afdal yang dia dapati ilmunya dan wara'nya. Ya. Bukan yang paling besar sorbannya. Ya, jangan dia mentaklid yang paling tersohor misalnya. Ya. Karena yang tersohor itu A-Hakim, ya sudah itulah. Nah, tak boleh. Nah. Ya. Ya, tapi yang dia dapati yang punya ilmu dan punya wara'. Sehingga ketika dia akan berusaha mentaklid, maka alim ini akan selalu mengarahkan kepada yang terarah dari agama ini. Ya. Kalau terjadi khilaf di kalangan para ulama, dia mengarahkan pada yang hati-hati, lebih hati-hati. Itu loh. Nah. Fa in tasawa inda husnani khayyara bainahuma. Kalau ternyata sama kedudukannya, maka dia pilih di antara keduanya. Cuman dalam hal ini jangan difahami ya kawan bahwa mentaklid itu satu itu saja yang ditaklidi, tidak. Ya, mereka di zaman para sahabat, orang-orang yang hendak bertanya, mereka bertanya kepada siapa saja yang mereka temui dari para sahabat. Nah, tanpa mereka memilih-milih. Sehingga dalam hal mentaklid, mereka jangan dengan niat tatabu'ur rukhas, tapi siapa yang dia dapati, ya, dan siapa yang lebih berhati-hati dari fatwanya, itulah yang dia ikuti. Itulah yang dia ikuti. Nah, asani yang kedua, ayyaqa 'alil mujtahidi haditsatun. Terjadi bagi seorang mujtahid satu kejadian. Satu kejadian. Taqtadil fawriyah. Ya. Yang kejadian itu mengharuskan secepatnya. Tidak bisa ditunda. Fawriyah. Wala yatamakkanu minan nadhari fiha. Dan tidak memungkinkan bagi dia untuk melihat padanya dalil. Tidak memungkinkan. Fayajuzu lahu taqlidu hina idzin. Maka diperbolehkan baginya mentaklid pada waktu itu. Ya, ini harus. Kondisi mengharuskan. Kita sebutkan dalilnya kemarin ya kawan. Kisah apa itu? Ammar bin Yasir. Kondisi harus. Ya, nggak bisa diakhirkan. Orang mau ibadah. Nah, maka boleh baginya mentaklid. Ini bagi seorang mujtahid yang belum, yang tidak mengetahui dalilnya dalam satu permasalahan, tapi dia mengetahui ada pendapat yang menyatakan sesuatu, maka dia boleh mentaklid. Nah, demikian pula seorang yang ammi yang dalam kondisi fauriyah, boleh dia beristihad dalam kondisi tertentu. Wa ashtarata ba'dhum li jawazi taqlid alla takuna al-mas'alatu min usulid din. Sebagian mensyaratkan bolehnya taklid bahwa permasalahan itu bukan termasuk dari prinsip-prinsip agama. Allati yajibu i'tiqaduha, yang wajib untuk diyakini. Lianna al-aqaida yajibul jazmu fiha. Karena akidah wajib seorang mengokohkannya, kokoh dengannya, keyakinan yang pasti. Wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat. Sedangkan taklid hanya memberi faedah dhan, tidak sampai kepada yakin.
Ar-rajih anna dzalika laysa bi syartin. Tapi yang rajih itu bukan syarat. Ya, dalam perkara baik perkara syariah maupun dalam perkara akidah. Tapi dalam kondisi darurah maka tidak mengapa dia mentaklid. Nah, tapi tidak diperbolehkan sambil mantuk-mantuk kepalanya. Nah, ya, dalam majelis, nah, itu yang tidak boleh. Kalau sedang mengantuk, tempatnya di kamar. Maka yang matanya mulai sayup-sayup, kepalanya hampir saja menyentuh lantai. Hai ya Tahir. La tatawadda. Li'umumi qawlihi ta'ala. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tukang becak sulit untuk memahami permasalahan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Itu min usuluddin. Nah. Suruh yakni harus mengetahui dalil. Pusing mereka. Ya. Wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalah. Dan ayat dalam konteks menetapkan risalah. Wa huwa min usuluddin. Ya. Dan itu termasuk dari perkara agama. Prinsip-prinsip agama. Nah. Wa li'anna al-'amil la yatamakkanu min ma'rifatil haqq bi adillatihi. Karena seorang yang namanya ami tidak memungkinkan bagi dia mengenal al-haq dengan dalilnya. Susah. Namanya ami nggak bisa paham. Yani untuk mengetahui perkara agama secara detail nggak bisa mereka. Nah. Fa idza ta'azzara 'alaihi ma'rifatul haqq bi nafsihi lam yabqa illa at-taqlid. Kalau ternyata ada uzur bagi dia untuk mengenal al-haq dengan sendirinya, maka tidak tinggal bagi dia kecuali taklid. Qaulih ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tapi kapan dia punya kesempatan untuk mengetahui dalil, pada saat itu wajib hukumnya bagi dia untuk mengetahui dalil. Kapan dia memiliki kesempatan, punya kemampuan, ya, untuk menjadi seorang yang muttabi', fala budda yattabi'ud dalil. Nah, ya, karena at-taqlid pada hakikatnya sesuatu yang tercela, sehingga dia tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurah, sama seperti bolehnya makan babi ketika dikhawatirkan akan binasa. Itu saja. Wa illa fa fil asl at-taqlidu madhmum haram. Wa huwa min sifatil musyrikin. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Na'am. Inna alfayna ma wajadna inna wajadna ma alaihi aba'ana. Naam. Anwa'ut taqlid, at-taqlidu naw'an 'amun wa khas.
Taklid ada dua macam. Ada yang umum, ada pula yang khusus. Maka orang-orang yang mengerti ya ikhwan, yang memahami Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asal hukumnya haram bagi mereka mentaklid. Tidak boleh. Nah, ya. Al-Hizbiyah itu kebanyakan mengajarkan para pengikutnya untuk taklid, untuk selalu mengikuti pemimpin. Ya, ada pondok di Sulawesi itu namanya Darul Istiqomah. Ya. Macopa. Darul Istiqomah namanya. Lumayan cukup besar. Ya. Kalau di sini ya Hidayatullah begitu. Itu punya manhaj. Di dalam namanya manhajul ittiba'. Manhaj mereka adalah manhaj ittiba'. Kedengarannya bagus. Tapi maksud mereka manhaj ittiba' ittiba'ul amir. Maksudnya ittiba' pemimpin. Apa yang dikatakan pemimpin ponpes, maka harus diikuti. Nah, pengalaman dari Ustadz Sarbini dulu, sempat masuk ke Darul Istiqomah sebelum ke Yaman. Taunya hafalan Quran di sana, tahfidz. Ya, baru masuk sehari gitu, sudah didoktrin sama pemimpinnya, pemimpin tahfidznya, orang buta. Siapa namanya? Tidak tahu. Orangnya buta. Manhaj kami di sini adalah manhajul ittiba'. Apa maksudnya? Ya, itu ittiba' kepada pemimpin. Apa yang dikatakan pemimpin, nah itulah yang kita ikuti. Karena kita ini masih bodoh, belum bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Makanya kita ittiba' saja. Ya, jadi kalau kata pemimpin tidak boleh pelihara jenggot, tidak boleh. Nah, kalau kata pemimpin boleh saja musik, boleh. Setengah hari, nah, dia melihat bosnya ini sedang dipijit sambil mendengarkan qasidah. Nah, lantunan qasidah. Wah, ini dia manhaj ittiba'nya. Nah, besok lari. Keluar. Nah, dulu dilarang, tak boleh berjenggot. Tapi karena dikasih dana dari Ihya'ut Turath, ya, bangun tahfidzul Quran, dana murni dari Ihya'ut Turath, Darul Istiqomah ini. Sampai membangun rumah sakit bersalin, murni dari Ihya'ut Turath. Wah, jadi megah itu. Nah, ya, karena orang-orang Ihya'ut Turath datang ke sana, orang-orangnya berjenggot, akhirnya fatwa pemimpinnya kepada pasukannya, ya sudahlah, daripada capek-capek kita selalu tumbuh kita cukur, biarkan saja. Jadi bukan karena sunnah gitu loh. Bukan karena itu sunnah, bukan karena Rasulullah bersabda ini bukan. Karena capek kita mencukur selalu gitu. Sudah biarkan saja. Akhirnya mulailah mereka pelihara jenggot. Alasannya ya sudah karena dibiarkan sama pemimpinnya. Nah, mungkin merasa malu orang-orang datang kok pada berjenggot ya kan. Nah, ini dia pun berjenggot, tapi niatnya lain gitu.
Nah, biarkan saja. Ya, dengan dalil biarkan saja. Nah, maka yang seperti ini ikhwan haram hukumnya. Karena dia mengetahui dalil. Setiap apa yang kita sampaikan dari dalil ini dalilnya. Tidak boleh musbil. Oh tunggu. Kata pemimpin. Kalau pemimpin belum menyetujui, belum boleh. Nah ini yang kebanyakan pada hizbiyah. Hidayatullah begitu. Nah. Sempat dulu di Hidayatullah ribut masalah fikih. Bangun dari ruku. Sedekap. Ya. Mereka kan enggak. Gitu loh. Yang masyhur dan lajnah daimah milik Hidayatullah. Itu menetapkan bahwa kalau bangun dari ruku irsal. Tidak qabd. Ada salah satu yang ditugaskan di salah satu cabangnya. Nah, dia qabd dan dia mengajarkan pada murid-muridnya qabd setelah ruku. Langsung apa istilahnya, di warning. Bahaya ini. Nah, dihadapkan ke majelis hay'ah kibar al-juhala. Naam. Tak boleh. Main keluar. Dipecat. Naam. Karena tidak taklid. Naam. Nah, itu keadaan mereka. Jadi semua sistemnya, sistem dari hizbiyah terus harus diikuti. Menyelisih sedikit, tidak boleh. Jadi kalau cara-cara mereka, pengajaran mereka sama semua. Yang diajarkan, apa istilahnya, ikhwan? Mereka punya kitab. Pengajarannya apa ini? Hidayatullah. Ada yang tahu? Mereka membahas sesuatu berdasarkan turunnya Al-Quran gitu. Apa namanya? Tahu ini. Tak tahu wakil antum ya. Nah, apa ini? Jadi pembahasan itu mesti dari awal model mereka. Dari Iqra gitu loh. Ya. Terus gitu. Cara mereka. Dan mereka menganggap bahwa susunan mereka di dalam mengajar itu lebih bagus daripada susunan Al-Quran. Nah, lebih bagus daripada susunan Al-Quran. Sampai seperti itu. Sempat ada yang protes. Ya. Sempat. Jadi di sana itu semacam ada model mimbar yang seorang berbicara gitu loh. Sempat ada salah seorang ustadz yang berdiri bicara. Memprotes sistematika wahyu. Nah, itu. Mereka punya sistem namanya sistematika wahyu. Maka dibantah. Setahu kami bahwa cara dakwahnya Rasulullah SAW dengan tauhid gitu loh. Ya. Dan tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran, di sana disebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, beberapa ayat, surah. Ya. Saya belum mengetahui ada dalil yang menunjukkan keutamaan memulai dengan mengajar dan menjelaskan surah Al-Alaq. Iqra. Wah, langsung ribut. Ya. Akhirnya berapa hari kemudian dipecat. Hanya masalah itu. Ya. Karena tidak sesuai dengan prinsip mereka. At-taqlidu naw'an, amun wa khas. Taklid dua macam, ada yang umum, ada yang khusus. Fal'am, adapun yang umum, ayal taziba madhaban muayyanan. Dia komitmen dengan madhab tertentu. Ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimih. Dia mengambil
yang rukhsahnya, yang azimahnya fi jami'i umuri dini, dalam seluruh perkara-perkara agamanya. Yang rukhsah dan azimah. Azimah itu hukum tetap, lawan dari rukhsah, dinamakan azimah. Ya. Apa misal contoh azimah? Azimah misalnya kita mengatakan babi hukumnya haram, itu azimah namanya. Tapi dalam keadaan darurah maka babi diperbolehkan. Itu namanya apa? Rukhsah. Nah, ya. Paham ya hukum azimah? Ya. Azimah salat zuhur 4 rakaat. Ya. Adapun dalam kondisi safar salat zuhur 2 rakaat, itu namanya apa? Rukhsah. Ya, sebagian juga mengatakan azimah. Ya. Nah, wahakala. Nah, yang namanya taklid secara umum apabila dia komitmen dengan satu mazhab tertentu. Ya. Apakah rukhsahnya, azimahnya diambil semua dalam seluruh perkara agamanya. Bukan hanya mengambil rukhsahnya saja, kalau itu haram. Tatabu'ur rukhas, cari-cari yang ringan-ringan, ya kan? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi, ya, telah berselisih para ulama tentang hukum ini. Faminhum man haka wujubahu li ta'adzur ijtihad. Ada yang menghikayatkan wajib hukumnya demikian, karena tidak boleh lagi ada ijtihad fil mutaakhirin, orang-orang yang terbelakang. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah menutup pintu ijtihad, bahwa pintu ijtihad sekarang sudah tertutup, maka setiap muslim harus memegang salah satu mazhab. Nah ini. Nah, seperti kalau nggak salah satu da'i min du'atil ikhwanil muslimin, Salah As-Sawi, juga demikian. Ya. Dan juga ada salah satu tafsir yang kemudian dibantah oleh Syekh Shinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Itu mengatakan bahwa barang siapa dari seorang muslim yang tidak memegang satu mazhab tertentu, kufur, kafir. Subhanallah. Karena menurut mereka pintu ijtihad sudah tertutup. Nah, ya, harus memilih mazhab. Mazhab apa? Syafi'ikah, Hanbalikah, Maliki, Hanafi, kata mereka. Hada batil, hada batil. Nah, ya, mengikuti seorang dan mengikuti madhab yang ma'anzalallahu biha min sultan. Wa minhum man haka tahrimah. Ada pula yang menghikayatkan diharamkannya, lima fihi minal iltizamil mutlaq littiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena padanya terdapat komitmen secara mutlak untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa ar-rajih. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fil qawli bil wujubi, ya, ta'atan ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pendapat yang mengatakan wajibnya taat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi, pada setiap perintah dan larangannya, wa huwa khilaful ijma', dan ini menyelisih ijma', bahwa yang diikuti itu adalah kitabullah sunnatur rasul wa ma ajma' alaihil muslimun. Ya, tidak boleh sama sekali. Wajawazuhu. Nah, lalu bagaimana hukum bolehnya? Apakah boleh? Kita tidak mengatakan wajib, tapi bolehkah?
mengikuti madhab tertentu, kata beliau, fihi ma fi, tetap dipertanyakan. Ya. Maksudnya itu fihi ma fi, yakni syai' yunzar fi. Ya, syai' mashkuk, diragukan kebolehannya itu. Dipertanyakan. Nah. Ya. Ini tentang taklid secara umum. Tidak diperbolehkan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan gadan insyaallah. Ba'dal fajr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.